Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Monica Helentina dengan NPM 195060153, Gracia Mentari dengan NPM 195060162, Dina Marlina dengan NPM 2050648, dan Nurul Aini dengan NPM 2050653 akan mempresentasikan materi yang berjudul Keterampilan Berekspresi Sastra Indonesia di Sekolah Dasar, Teks, Fiksi, Puisi, Prosa, dan Drama. Saya Nurul Aini dengan NPM 2050653 sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengertian pembelajaran sastra. Sastra merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagai makhluk budaya. Adanya tujuan pengajaran sastra dikembangkan dalam kompetensi dasar, yaitu peserta didik mampu mengapresiasi dan berekspresi melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, serta melisankan hasil sastra, bentuk dongeng, puisi, bahkan drama pendek. Jadi, pembelajaran sastra adalah kegiatan terencana dengan mengkondisikan peserta didik agar dapat belajar sastra dengan baik. Dengan karya sastra, peserta didik akan berinteraksi secara langsung. Saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan membawa materi dengan jenis-jenis karya sastra. Yang pertama adalah ada puisi. Puisi adalah bentuk jenis sastra yang dipilih dan ditata dengan cermat. Yang kedua ada prosa. Prosa ialah salah satu di antara bentuk dari karya sastra yang berbeda dengan puisi, namun disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Yang ketiga adalah drama. Drama dibentuk atau dibedakan berdasarkan genre tema yang terdapat dalam drama, yaitu komedi, musikal, dan tragedi. Drama tidak hanya tulisan saja, melainkan persetujuan yang dapat atau pertunjukan yang dapat dilihat saat para pemain berdialog. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, saya Dina Marlina dengan NPM 205060048. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran sastra. Tujuan pengajaran sastra dikembangkan dalam kompetensi dasar, yaitu peserta didik mampu mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan melisankan hasil sastra berupa dongeng, puisi, dan drama pendek, serta menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita dan puisi. Dalam hal ini, pembelajaran sastra bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi dan berekspresi karya sastra. Di dalamnya terkandung maksud agar peserta didik dapat menghargai kesusastraan bangsa sendiri, serta dapat menghayati secara langsung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran sastra di SD pada dasarnya bertujuan membina apresiasi peserta didik terhadap karya-karya sastra, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kearifan, kejelian, dan ketelitian untuk menangkap isyarat-isyarat dalam kehidupan yang tercermin dalam karya sastra. Selanjutnya, manfaat pembelajaran sastra. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa. Kedua, memberi akses pada latar belakang budaya. 3. Memberi akses pada pemerolehan bahasa. 4. Memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. 5. Mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Dan 6. Mendidik siswa secara keseluruhan. Saya Gracia Mentari, NPM 195060162. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri dan fungsi karya sastra. Ciri-ciri karya sastra yang pertama, isinya bisa menggambarkan akan manusia dengan berbagai bentuk permasalahannya. Yang kedua, terdapat susunan bahasa yang baik dan indah. Yang ketiga, cara penyajiannya dapat memberikan kesan yang menarik. Fungsi karya sastra. Yang pertama, fungsi reaktif. Ialah dapat memberikan sebuah kesenangan atau hiburan untuk para pembacanya. Yang kedua, ada fungsi didaktif. Ialah dapat memberikan sebuah pengetahuan atau wawasan mengenai persoalan-persoalan yang ada di kehidupan pada para pembacanya. Yang ketiga ada fungsi estetis. Ialah dapat memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi
moralitas ialah dapat memberi pengetahuan moral antara yang baik dan yang buruk bagi pembacanya. Yang terakhir ada fungsi religius, ialah dapat menghadirkan nilai ajaran keagamaan di dalamnya yang dapat diteladani oleh para pembacanya. Yang terakhir ada kemampuan dalam berekspresi sastra Indonesia. Ada 4 kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan mewujudkan gagasan yang dilakukan secara tertulis dengan bahasa yang padat dan ekspresif. Yang kedua membaca. Keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Yang ketiga menyimak. Keterampilan menyimak adalah suatu proses mendengarkan secara lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, aspirasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta makna komunikasi yang hendak disampaikan oleh para pembaca. Yang keempat, berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan berbagai aktivitas motorik, berbahasa sosial, emosional, kognitif, dan afektif. Brown dan Yule dalam Puji Santoso dan kawan-kawan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Pengertian ini pada intinya mempunyai makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Tarigan, yaitu bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Tujuan berbicara atau wicara dalam pembelajaran di sekolah adalah untuk melatih peserta didik yang dapat bertutur kata dengan lancar dan menggunakan kata yang sopan dan spontan. Senada dengan hal tersebut, pembelajaran sastra di sekolah dimaksudkan agar peserta didik lebih meningkatkan kemampuan mengekspresi karya sastra. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.